فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita akan ulangi kembali berkaitan masalah 6 sebuah amalan ketika datang larangan kemudian kembali kepada amalan itu sendiri, dalam artian kembali ke zat amalan itu sendiri. Larangan tersebut apakah merusak amalan ataukah tidak, dikatakan amalannya itu batil ataukah tidak. Nah, kemarin sudah kita bahas dan insyaallah kita akan ulangi lagi. Nah, barakallahu fikum, kita ulangi dulu bahwasannya barakallahu fikum hafizakumullah, hukum asal daripada larangan itu adalah apa? Tahrim, haram. Nah, namun nanti akan ada faktor yang memalingkan dari pengharaman tersebut menjadi makruh, menjadi bentuknya bukan makruh, bukan haram, tapi irsyad, dorongan, anjuran, bimbingan. Bayangan tuh, lafaznya larangan, tapi apa? Tapi maknanya adalah irsyad, bimbingan dan anjuran, sebagaimana akan kita lewati nanti. Kemudian nanti, nah barakallahu fikum, makruh itu sendiri, al-karahah lit-tahrim atau lit-tanzih. Paham ya? Itu nanti juga ada pembahasannya barakallahu fikum. Seperti itu. Wa nahyu lit-tahrim atau lil-karahah, itu juga ada pembahasannya. Paham ya? Larangannya itu untuk pengharaman atau untuk makruh aja. Nah, makruhnya itu, lafaz makruh itu lit-tanzih, untuk mensucikan, ataukah lit-tahrim itu haram. Paham ya? Karena para ulama terdahulu kalau mereka mengatakan makruh itu maknanya adalah haram. Paham ya? Itu mutaqaddimin. Nah, bahwasanya makna kariha terkadang adalah harama. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar itu, wa kariha lakum salasa. Allah Ta'ala benci terhadap kalian 3 perkara. Itu maksudnya bukan benci, mengharamkan. Nah, di antaranya apa? Qila wa qal, ya kan? Wa qasatus su'al, dan semisalnya itu. Nah, menunjukkan bahwasanya terkadang maknanya itu akan bisa berubah sesuai dengan apa? Siyak dan juga konteksnya. Nah, dan juga qarinah yang menunjukkan perubahan tersebut. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, hadza wa qa'idatul madhhab fil manhi anhu. Nah, inilah penjelasannya dan kaidah madhab. Karena ada 2 pendapat nanti ya. Ada pendapat Imam Ahmad dan juga pendapat yang lainnya. Naam, hadza wa qa'idatul madhhab fil manhi anhu hal yakunu batilan aw sahihan ma'at tahrim kama yani. Ini penjelasan, perhatikan. Nah, bahwasannya sesuatu yang dilarang itu apakah menjadikan perbuatan tersebut batil ataukah sahih bersamaan haramnya perbuatan tersebut. Jadi sebuah perbuatan ada larangan. Kemudian ketika larangan tersebut dilanggar, apakah perbuatan ibadah itu jadi rusak, batal gitu, ataukah tetap sah tapi dia berdosa, itu loh. Nah, kita lihat kamayani sebagaimana berikut ini penjelasannya. Pertama, an yakuna nahyu 'aidan ila dzatil manhi anhu. Pertama, hendaknya larangan tersebut kembali kepada zat yang dilarang itu sendiri. Nas kembali, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Berarti kalau dia sholat menghadap kuburan, batal enggak sholatnya? Batal. Batil sholatnya. Sholatnya batilah. Kenapa? Karena kembali pada zat yang dilarang itu sendiri. Aw syartihi fayakunu batilan, atau kembali ke syaratnya, itu juga batil nanti. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat contohnya nanti lebih jelas nanti. Nomor 2, ayyakuna nahyu 'aidan ila amrin kharijin la yata'allaq bi dzatil manhi anhu wa la syartihi fala yakunu batilan. Yang kedua, larangan tersebut kembali kepada perkara yang di luar amalan. Nah, paham ya? Di luar amalan. La yata'allaq bi dzatil manhi, tidak ada keterkaitan dengan apa? Amalan yang dilarang tersebut, wala syartihi, tidak pula syaratnya. Jadi di luar, larangannya luar. Di luar amalan tersebut. Nah, paham ya? Tidak pula barakallahu fikum dalam syaratnya. Larangannya larangan di luar, terpisah dari amalan tersebut. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Nah, fala yakunu batilan, yang seperti ini tidak dikatakan batil, dia sah cuma berdosa. Ya, nanti kita lihat nanti ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, wa misalul a'id ila dzatil manhi anhu fil ibadah. Contohnya sekarang
sebuah larangan yang kembali kepada zat yang dilarang itu sendiri. Jadi larangannya kembali ke zatnya, zat amalan. Fil ibadah, dalam masalah ibadah. Contohnya an-nahyu an shaumi yaumil 'idain. Larangan untuk puasa pada apa? 2 hari raya. Nah, sekarang kalau bertepatan, ini kan hari Kamis sekarang. Hari Kamis kan puasa sunnah. Hari Senin juga puasa sunnah. Nah, boleh enggak ketika hari Senin, hari Kamis tersebut bertepatan dengan Idul Fitri atau Idul Adha kita puasa? Enggak boleh. Walaupun itu sunnah aslinya. Dalam artian apa? Puasa Senin Kamis kan sunnah. Puasa di hari Kamis juga sunnah. Puasa di hari Senin juga sunnah. Tapi kalau bertepatan dengan Idul Adha atau Idul Fitri enggak boleh puasa di situ. Karena larangannya kembali ke zatnya, zat harinya. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha dilarang puasa. Sehingga kalau dia puasa, batilah. Puasanya batil. Paham ya? La yujar, tidak dapat pahala. Paham belum masalahnya? Seperti para wanita. Wanita itu kan ada haid, ada nifas. Nah, paham ya? Dia mampu berpuasa, mampu, tapi ketika dia puasanya ketika haid, paham ya? Sah enggak puasanya? Batil enggak? Batil dan tidak sah karena larangannya ada. Paham ya? Larangan ketika barakallahu fikum, puasa ketika haid dan nifas tadi. Paham soal itu ya? Kita lihat sini. Wa misalul a'id ila dzatihi fil muamalah. Contohnya sekarang larangan yang kembali pada zatnya dalam masalah muamalah. Jadi larangan ini kembali ke zat amalan tersebut tapi dalam berkaitan masalah muamalah, transaksi. An-nahyu 'anil bai' ba'da nida'il jum'ah tsani mimman talzamuhu al-jum'ah. Nah, larangan untuk jual beli setelah dikumandangkannya adzan kedua bagi orang yang diwajibkan salat Jumat. Nah, berarti ini berdasarkan pendapat yang mengatakan apa? Jumat itu adanya 2 kali. Tapi sudah kita jelaskan kemarin ya. Yang sahih adzan Jumat sekali saja. Wa khairul huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang adzan 2 kali itu adalah ijtihadnya siapa? Utsman bin Affan, dan ijtihad tersebut adalah ijtihad yang keliru. Sehingga Abdullah bin Umar pun mengomentari dan mengatakan, "Naam, adzan 2 kali ketika Jumat yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, naam ijtihad tersebut adalah bid'ah." Semakna dengan itu. Tapi tidak mengharuskan apa? Mengatakan Utsman bin Affan mubtadi', karena sumbernya ijtihadiyah. Sumbernya ijtihadiyah yang mana ketika dia ijtihad kemudian keliru dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Nah, jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam mentabdi', mengatakan mubtadi' karena gara-gara terjatuh dalam sebuah kebid'ahan. Perlu diperhatikan kembali, ada mawani'nya enggak? Ada penghalangnya atau tidak? Faktor-faktor yang menghalangi dia dikatakan mubtadi' itu ada enggak? Itu loh, enggak sembarangan. Jadi jangan sampai kita melazimkan, berarti kalian mengatakan Utsman bin Affan mubtadi'. Siapa yang mengatakan? Kita mengatakan perbuatan bid'ah, tapi tidak mengharuskan kita mengatakan dia mubtadi'. Karena sumbernya apa? Sumbernya bukan karena sumbernya bahwasanya Utsman bin Affan itu barakallahu fikum wa hafizakumullah menentang dan semisal, bukan. Sumbernya kan ijtihad yang keliru tadi. Paham ya? Ijtihad yang keliru. Barakallahu fikum ya. Jadi perkara seperti ini jangan sampai barakallahu fikum menimbulkan permasalahan pertikaian, akhirnya saling menghajar, enggak mau salam, enggak mau ini dan itu. Paham ya? Ada soalnya, ada seperti itu dan itu keliru. Paham ya? Kita katakan perbuatan Utsman bin Affan ada 2 kali, ada perbuatan bid'ah dan tidak mengharuskan kita mengatakan Utsman bin Affan mubtadi'. Paham ya? Sehingga perlu diperhatikan itu. Kemudian berikutnya ucapan mimman talzamul jum'ah, bagi orang yang wajib bagi salat Jumat, berarti bagi yang tidak wajib bagaimana? Sah enggak jual belinya? Sah. Seperti perempuan wajib salat Jumat? Tidak. Kalau mereka dengar adzan Jumat langsung mereka jual beli, sah enggak? Kalau perempuan sah. Atau orang sakit, laki-laki tapi sakit, paham ya? Orang sakit juga tidak wajib apa? Salat Jumat. Atau musafir, orang safar, laki-laki tapi lagi safar, itu juga boleh jual beli. Karena tidak wajib bagi mereka. Paham maksudnya ya? Ini maksudnya adalah orang yang diwajibkan salat Jumat tidak ada udzur sama sekali, sehingga dia melakukan jual beli, enggak sah jual belinya. Paham maksudnya ya? Berikutnya, wa misalul a'idi ila syartihi fil ibadah. Contohnya yang kembali kepada syaratnya dalam masalah ibadah. An-nahyu an lubsil harir. An-nahyu an lubsi ar-rajuli thawbal harir. Larangan seseorang memakai pakaian terbuat dari sutra. Ini larangannya terpisah enggak larangannya? Terpisah. Perhatikan baik-baik. Larangannya terpisah di dalam salat maupun di luar salat. Fasatul aurah, sedangkan menutup aurat syartun li sihhatis shalah. Benar. Menutup aurat itu adalah syarat untuk dibenarkannya salat atau syarat sahnya salat. Fa idza sataraha bi thawbin manhiyan anhu, maka kemudian apabila dia
menutup auratnya dengan pakaian yang dilarang, pakaian sutra tadi, lam tasih sholatu li'audin nahyi ila syartiha. Salatnya tidak sah dikarenakan kembali apa? Dikarenakan larangan tersebut kembali pada syaratnya. Tapi ini pendapatnya lemah, kemarin sudah kita jelaskan. Pendapatnya sahih bagaimana? Was-sahihu kama qala al-jumhur, yang sahih itu sebagaimana ucapan jumhur, bi anna sahibahu ya'sam bi hadhihi shalah lakinnaha sahihah. Paham ya? Pelakunya ini berdosa dengan salat ini, paham ya? Akan tapi salatnya sah. Yujar alaihi, diberi pahala. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dia berdosa? Berdosa karena memakai apa? Menutup auratnya dengan apa? Kain terbuat dari sutra. Salatnya sah. Nah, paham itu? Wala yutalibunahu biqada'iha. Enggak perlu lagi diperintahkan pengqada. Ulangi lagi salatmu. Kenapa? Kamu salatnya pakaiannya pakaian sutra. Enggak masalah. Dia salatnya sah, berdosa. Paham ya? Dalam artian apa? Salatnya sah, dia berdosa karena berdosa menggunakan pakaian terbuat dari sutra. Karena di luar salat aja juga dilarang gitu loh. Di luar salat aja berdosaan itu, memakai pakaian terbuat dari sutra. Nah, berikutnya, wa misalul aidi ila syartihi. Sekarang yang contohnya yang kembali pada syaratnya. Fil muamalah, dalam masalah transaksi jual beli misalkan. An-nahyu an bai'il haml. Larangan untuk menjual atau jual beli hewan yang masih hamil. Kenapa kok larang? Dilarang kenapa di situ? Karena ada nau' minal gharar nanti di situ. Ada sejenis unsur penipuan di situ nanti. Karena yang namanya hamil itu tahu nggak anaknya berapa di dalam? Nggak tahu. Jantan atau betina tahu nggak? Kembar satu atau dua nggak tahu juga kan? Jadi nggak boleh kalau kita mengatakan sapiku ini tak jual sama anaknya di dalamnya. Kalau istiqlalan itu nggak boleh. Tapi kalau tabaan boleh, tabaan. Sapiku itu lagi dalam keadaan hamil, tak jual, harganya sekian. Nggak menilai dengan apa? Harga bayi atau yang dikandung dalam kandungan itu. Ya pokoknya intinya menjual sapi hamil itu nggak masalah itu. Tapi jangan sampai anak yang di dalamnya itu dijual. Istiqlalan namanya sendirian. Dalam artian karena sapinya ini hamil, harganya naik ini, harganya tinggi karena bisa jadi sapinya dalam itu anaknya banyak, anaknya 2 atau 3 misalkan. Kan orang nggak tahu juga kan? Nah itu dilarang itu. Tapi kalau tabaan tuh yang ikuti itu malah jualnya sapi hamil atau itu nggak masalah. Yang dilarang itu menjual sapi hamil tapi dinilai juga kehamilannya itu. Paham itu maksudnya ya? Karena dikhawatirkan nggak tahu nanti lahir hidup atau mati nggak tahu. Nah, setelah dinilai besar ternyata setelah sapinya melahirkan malah mati. Dalam artian mati dua-duanya malah. Tambah rugi lagi. Paham maksudnya ini ya? Nah, barakallahu fikum. Ya, sapinya mati, pedetnya juga mati. Pedet itu anak sapi ya. Nah, Allah musta'an. Perlu diperhatikan itu. Nah, kita lihat sini. Fal ilmu bil mabi'. Nah, maka mengilmui atau mengetahui perkara atau sesuatu yang dijual itu syartun li sihhatil bai'. Syarat untuk dibenarkannya jual beli. Jadi orang jual beli harus tahu. Nah, kamu mau beli enggak? Apa? Nah, beli HP yang model baru misalkan. Keluaran terbaru. Bentuknya kayak apa? Pokoknya mau enggak kamu? Masih dalam kardus. Nah, HP-nya bagus sekali. Ini. Tapi aku mau tahu, enggak usah tahu. Pokoknya masih bagus. Ini enggak berarti apa? Berarti belum sah. Dalam artian harus jujur, terang-terangan di situ. Karena apa? Karena masalah jual beli seperti ini, semakin dia tuh semakin menampakkan dalam artian kejujurannya itu semakin diberikan barokah. Tapi kalau semakin menyembunyikan atau berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima. Dihapus barokah jual beli keduanya. Nah, kita lihat sini. Fa idza ba'al haml lam yasul bai' li'audin nahyi ila syartih. Nah, maka apabila dia menjual hewan yang hamil tadi itu, maka tidak dibenarkan jual belinya. Kenapa? Dikarenakan larangan tersebut kembali pada syaratnya. Tapi yang sahih tadi apa? Yang sahih tadi? Yang sahih tadi apa yang sahih tadi? Nah, barakallahu fikum. Nah, untuk masalah seperti ini apa yang sahih tadi? Sah enggak tadi? Sah, cuman dia bisa dikatakan berdosa tadi. Maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya tidak dijelaskan. Apa maksudnya? Nah, tapi kalau kembali ke zatnya, nah barakallahu fikum, tapi di sini barakallahu fikum ada larangan yang kembali ke syaratnya. Jadi perlu diperhatikan berbeda yang sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya tadi sah salatnya dia berdosa, tapi yang di sini alal qaul berdasarkan mazhab ini apa? Batal. Paham ini? Berdasarkan mazhab yang pertama, pendapat yang pertama, jual belinya enggak sah dah. Karena menjual barang yang hamil tadi, enggak diketahui keadaannya. Nah, kita lihat berikutnya, wa misalun nahyi al-ayat ila amrin kharijin fil ibadah. Contohnya larangan yang kembali kepada perkara yang di luar daripada ibadah. Paham ya? Perkara di luar ibadah.
Jadi larangannya itu di luar ibadah gitu loh. An-nahyu an lubsi ar-rajuli imamatal harir. Larangan seorang lelaki memakai imamah atau sorban terbuat dari sutra. Ini larangannya di dalam sholat atau di luar sholat juga dilarang? Luar dalam, karena apa? Karena memakai imamah atau memakai kolang suah atau memakai sorban ketika sholat itu syarat bukan? Bukan syarat. Paham ya? Kita lihat sini. Falau shalla wa alaihi imamatul harir. Nah, kalau dia sholat kemudian di atas kepalanya ada sorban terbuat dari sutra, lam tubtil sholatuh, maka tidak batal sholatnya. Li'anna nahya la ya'udu ila dzatis shalah wa la syartiha, karena larangannya tidak kembali kepada zat sholat itu sendiri, tidak pula kepada syaratnya. Tapi dia berdosa enggak? Berdosa. Wa misalul ayati la amrin kharijin fil muamalah, contohnya sekarang larangan yang kembali kepada perkara yang di luar daripada muamalah transaksi. Di luar transaksi. Jadi larangan itu kembali di luar amalan itu. An-nahyu 'anil ghash. Larangan untuk ghash, menipu. Naam. Falau ba'a syai'an minal ghash lam yuqtil bai'. Kalau seandainya ada orang menjual sesuatu tapi bersamaan dengan menipu, katanya ini satu kotak ini isinya tomatnya bagus semua, katanya tomatnya. Dari atas sampai bawah bagus, nggak usah dicek, nggak usah teliti. Sampai di rumah ternyata apa? Yang bagus cuma atasnya toh, tengahnya busuk-busuk semuanya. Nah, ada penipuan ini. Jual belinya sudah sah tadi, paham ya? Cuma dia berdosa yang nipu tadi. Paham belum ini? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Naam. Falau ba'a syai'an minal ghash ma'al ghash, kalau seandainya dia menjual sesuatu bersamaan dengan penipuan, lam yubtil bai'. Jual belinya tidak batal, tetap sah. Li'anna nahya la ya'udu ila dzatil bai', karena larangannya tidak kembali kepada zat jual beli itu sendiri, wala syartih, tidak pula kepada syaratnya. Paham belum ini? Nah, barakallahu fiikum. Karena apa? Karena tidak kembali ke zat larangan, dalam artian enggak ada larangan seperti itu. Nah, larangannya sendiri. Nah, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami ya Rasulullah, maka bukan termasuk golongan dari kami. Penipuan itu sudah di luar jual beli, dilarang gitu loh. Paham ya? Belum. Nah, barakallahu fiikum, terpisah dari jual beli tersebut. Sehingga kalau ada orang menjual kok barangnya barang tipuan, sah enggak jual belinya? Sah, dia berdosa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang barulah kita memasuki hukum yang dikeluarkan dari apa? Yang dikeluarkan dari hukum asal. Hukum asal daripada sebuah larangan menunjukkan apa? Tahrim atau haramnya perbuatan tersebut. Nah, sekarang waqad yakhrujun nahyu 'anit tahrim ila ma'anin ukhra li dalilin yaqtadi dzalik. Dan terkadang sebuah larangan itu keluar dari makna pengharaman. Nah, keluar dari makna pengharaman ila ma'anin ukhra, kepada makna-makna yang lain. Jadi ada larangan maknanya bukan apa? Menunjukkan haram, tapi menunjukkan makruh atau irsyad, bimbingan dan arahan. Nanti kita lihat nanti. Li dalilin yaqtadi dzalik, karena adanya dalil yang mengharuskan berpalingnya dari makna haram tersebut. Oh ya. Nah, jadi sebuah larangan akan keluar dari makna pengharaman kepada makna-makna yang lain karena adanya dalil. Paham ya? Yang menunjukkan apa? Yang bisa memalingkan daripada makna asal, makna asalnya. Faminha di antaranya al-karahah, makruh. Al-karahah, kita lihat sini. Wa masalu lidzalika biqaulihi, mereka mencontohkan, berikan contoh masalah larangan untuk makruh tersebut dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Jangan sampai salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia kencing. Perhatian nih. Larangannya ini kalau kita perhatikan, larangannya itu menyentuh apa? Menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika dia kencing. Berarti kalau enggak kencing boleh? Kalau di luar larangan ini, di luar dohir ini boleh. Paham ya? Karena larangannya ini ketika kencing saja. Paham ya? Nah, dalam rangka tanzih, mensucikan tangan kanan gitu loh. Paham ya? Adapun larangannya kalau tampakkan haram nggak mungkin, karena yang namanya kemaluan itu kan bagian dari anggota tubuh kita enggak? Ayo, Pak. Kita aja memegang anggota tubuh yang lainnya aja boleh nggak masalah, apalagi ini juga termasuk gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, itu perselisihan para ulama panjang lebar. Nah, kita lihat sini. Faqad qala al-jumhur, nam sungguh jumhur mayoritas ahlul ilm mengatakan inna nahyahuna lil karahah. Larangan di sini cuma makruh. Tapi apa? Karahah apa? Litanzih. Paham ya? Makruh litanzih, fungsinya untuk mensucikan tangan kanan biar suci. Li'anna dzakara,
Dikarenakan dzakar itu kemaluan lelaki itu bid'atun minal insan. Apa? Termasuk potongan daging dari manusia. Paham ya? Termasuk bagian potongan daging dari manusia. Wal hikmatu minan nahyi, dan tujuan atau hikmah dari larangan tersebut apa larangannya? Hikmahnya tanzihul yamin, untuk mensucikan tangan kanan. Apa betul? Hikmahnya tahu? Hikmahnya tadi itu, hikmahnya tanzihul yamin, mensucikan tangan kanan. Mahfum salah? Ternyata larangan untuk menyentuh kemaluan ketika kencing dengan tangan kanan itu larangan apa? Lil karahah, karah tanzih. Apa itu ya? Karahatun litanzih. Yang kedua sekarang, bentuknya larangan tapi maknanya bukan makruh, bukan juga pengharaman, tapi irsyad, bimbingan, arahan. Paham ya? Yang kedua al-irsyad, bimbingan dan arahan. Mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti contohnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mu'ad, kepada Mu'ad. Mu'ad siapa ini? Mu'ad bin Jabal. Dalam sebuah riwayat ada lafaznya apa? Wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah sungguhnya aku cinta padamu wahai Mu'ad. Kemudian Rasulullah mengatakan la tada'anna. Lafaznya larangan ini. La tada'anna. Jangan sampai engkau meninggalkan. Larangan ini. Lafaznya larangan, tapi maknanya irsyad, bimbingan dan arahan. La tada'anna, jangan sampai engkau meninggalkan antaqul, meninggalkan ucapan dubura kulli sholatin, setiap akhir salat. Apa ucapan tersebut? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk senantiasa mengingatmu dan syukur padamu, dan juga memperbagus ibadah kepadamu. Paham ya? Syahidnya mana barakallahu fikum? Syahidnya di sini adalah la tada'anna. La tada'anna, jangan engkau meninggalkan. Nah, larangan di sini larangan untuk karaha atau tahrim? Karaha atau tahrim larangan sini? Bukan untuk karaha, bukan untuk tahrim. Irsyad, paham ya? Bimbingan dan arahan, mengarahkan bahwasanya jangan sampai wahai Mu'ad kamu meninggalkan gitu loh. Paham ya? Jangan sampai kamu meninggalkan. Nah, maksud itu lakukanlah membaca apa? Membaca doa tadi itu. Nah, lafaz dubur kulli sholatin ini ada perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya adalah sebelum salam, setelah baca perlindungan dari 4 perkara itu, baca ini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada juga yang mengatakan barakallahu fikum, maknanya adalah setiap kali akhir zikir salat itu. Paham ya? Selesai salat pun zikir. Nah, baca ini juga. Al-amru wasi'. Al-amru wasi', barakallahu fikum, tidak masalah. Kita baca akhir sebelum salam itu enggak masalah. Nah, mau dibaca ketika doa-doa zikir-zikir setelah salat itu juga enggak masalah, barakallahu fikum. Paham soalnya? Berarti kita sudah mengambil pembahasan berkaitan masalah apa? Bahwasanya al-asl fil nahyi yadul ala tahrim, itu hukum asalnya. Asal daripada sebuah larangan menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Waqad kharaja 'anil asl, terkadang keluar dari asal li dalilin yaqtadi dzalik, dikarenakan ada dalil yang mengharuskan keluar dari hukum asal tadi. Terkadang keluar dari pengharaman menjadi apa? Makruh. Terkadang menjadi irsyad, bimbingan dan juga anjuran tadi. Apa itu ya? Sesuai dengan qarinah yang ditunjukkan, barakallahu fikum. Adapun berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.